Anya Paramita berdiri di tepi sungai, tatapannya menyapu semak belukar. Aroma tanah basah dan daun busuk menusuk indera. Kasus kehilangan Siska, gadis lokal yang konon kabur, terasa janggal. Tim lain buru-buru menyimpulkan, namun intuisi Anya bergejolak, mendesak. Ada benang merah tersembunyi di balik kesederhanaan peristiwa. Di markas yang remang, Anya menatap berkas Siska. Meja kerja berantakan, kopi dingin menguap. Para senior menolak argumennya, menyebutnya berlebihan, khas polwan muda yang idealis. Wajahnya menunjukkan kekecewaan mendalam, namun dorongan moral untuk menggali kebenaran justru semakin membakar. Anya mengunjungi rumah Siska. Sebuah rumah sederhana, sunyi, dipenuhi keputusasaan. Orang tua Siska bercerita tentang kebiasaan anaknya, detail kecil yang luput. Anya melihat sudut-sudut kamar, menemukan hal-hal janggal di antara barang-barang pribadi Siska yang seharusnya tidak ada di sana. Anya menyusuri lorong arsip yang berdebu, lampu pijar redup berkelip. Dia mencari kasus-kasus kehilangan serupa di catatan lama. Beberapa berkas orang hilang terdahulu terasa familiar, ditutup cepat tanpa investigasi mendalam. Gelombang penasaran menyeruak, menghubungkan titik-titik yang samar. Kembali ke lokasi penemuan terakhir Siska, Anya menjelajah sendirian di bawah bayangan pohon. Jalanan sepi, udara dingin, jemarinya meraba tanah lembab, menemukan sebuah liontin kecil tersembunyi di balik akar. Jantungnya berdebar, tim sebelumnya jelas mengabaikan jejak penting ini. Anya menghadap Kompol Budi, atasan langsungnya. Ruangan kerja terasa dingin, dipenuhi ketegangan. Budi hanya menatap datar, menolak bukti baru. Ia menganggap temuan Anya tidak relevan, memintanya fokus pada pekerjaan rutin. Dinding birokrasi dan patriarki lembaga terasa menghimpitnya. Malam-malam Anya dihabiskan di kamarnya. Peta kasus Siska terpampang di dinding. Garis-garis merah terhubung menunjukkan kemungkinan motif yang jauh lebih gelap. Ini bukan sekadar kasus gadis kabur. Ada sesuatu yang terorganisir, sebuah jaringan yang luput dari pandangan. Anya mulai merasakan Kompol Budi bukan sekadar menolak, tapi menghalanginya secara halus. Ada senyum tipis di wajah Budi setiap kali Anya bertanya, senyum yang terasa dingin dan penuh arti. Rasa frustrasi Anya bercampur kecurigaan, tumbuh menjadi benih ketidakpercayaan. Sensasi diawasi mulai merayapi Anya. Sebuah mobil hitam tak dikenal beberapa kali melintas di dekat kediamannya, sesekali berhenti lebih lama. Rasa tidak nyaman merayap, menjalar ke tulang sumsum. Kasus ini telah melampaui batas, kini mengancam keamanan dirinya. Anya menemukan laporan polisi yang janggal. Sebuah kasus lama, mirip Siska, dengan tanda tangan atasan dipalsukan, bukti kunci hilang. Firasatnya menguat, institusi ini bukan hanya lamban, melainkan melindungi sesuatu. Ini bukan akhir, melainkan awal dari pusaran yang lebih gelap. Di sebuah kafe remang, Anya bertemu seorang jurnalis investigasi kawakan. Bisikan rahasia, aroma kopi pahit, jurnalis itu memberinya petunjuk samar tentang jaringan bunga, sebuah sindikat yang beroperasi di pinggiran kota, melibatkan tokoh-tokoh lokal terpandang. Anya menyusup ke sebuah gudang terbengkalai di kawasan industri lama. Udara lembab, bau karat dan putrefaksi menusuk hidung. Dia menemukan jejak-jejak aktivitas ilegal, segel rusak, barang-barang mencurigakan, dan tanda-tanda penggunaan yang baru saja dihentikan. Di dalam gudang, Anya menemukan sebuah folder usang, foto-foto, dokumen, dan daftar nama. Wajah-wajah familiar muncul, seorang perwira polisi, Kompol Budi, dan beberapa politisi lokal. Rasa kaget, mual, dan marah bercampur aduk melihat keterlibatan mereka dalam perdagangan manusia. Anya mencoba mempercayakan informasi mengejutkan ini pada Bribka Heri, rekan yang selama ini dianggap dekat. Di kantin sepi markas, dia berbisik,
Harry terlihat terkejut, namun sorot matanya menunjukkan gurat aneh, seolah ada yang disembunyikan. Ancaman nyata datang. Sebuah surat kaleng tanpa pengirim berisi foto dirinya sedang menyelidik, disertai pesan peringatan jelas. Ketakutan merayap, dingin menjalar ke seluruh tubuh. Ia kini menyadari bahaya yang ia hadapi jauh lebih besar dari sekadar korupsi. Anya menemukan data penyelidikannya di komputer kantor telah diakses, beberapa file penting dimodifikasi atau dihapus secara digital. Kekosongan data ini memicu kecurigaan yang tak terbendung. Pertanyaan siapa yang bisa melakukannya terus menghantui. Perilaku Harry berubah. Ia sering memberi informasi yang salah atau menunda bantuan dengan alasan tidak masuk akal. Sebuah percakapan yang diulang-ulang terasa manipulatif. Mata Anya kini dipenuhi keraguan. Setiap orang terasa mencurigakan. Malam itu, seseorang mencoba membakar mobilnya di parkiran markas. Untungnya, api cepat dipadamkan oleh petugas keamanan. Namun, pesan itu sangat jelas. Mereka tahu dia. Rasa marah meluap, kini mengalahkan ketakutan yang sebelumnya menguasainya. Anya dipanggil ke ruang interogasi. Atasan lain yang tidak terkait langsung dengan kasus menanyainya dengan pertanyaan aneh, seolah berusaha menjebaknya. Ia merasakan tekanan psikologis yang intens. Setiap kata bisa jadi pisau yang menyayat. Di sudut markas, Anya melihat Kompol Budi dan Bribka Harry berbicara akrab. Harry tersenyum, senyum yang berbeda, dingin dan penuh rahasia. Twist moral yang menghancurkan. Orang yang dipercayainya ternyata adalah bagian dari masalah. Seluruh dunia Anya terasa runtuh, kebingungan melanda. Anya kini sendirian dan terisolasi, menyusun strategi. Peta jaringan di kamarnya semakin rumit, melibatkan nama-nama besar di kota. Wajahnya mengeras, tekadnya membaja. Tidak ada jalan mundur, hanya kebenaran yang bisa membebaskannya. Anya diam-diam mengumpulkan bukti terakhir. Dia menyusup ke sebuah kediaman mewah milik salah satu politisi terlibat. Jantungnya berdegup kencang saat memasang kamera tersembunyi dan menyalin file digital penting. Adrenalin memompa kuat di pembuluh darahnya. Rekaman CCTV yang didapat Anya menunjukkan Kompol Budi dan politisi itu bertemu dengan para korban di sebuah rumah tersembunyi. Kebenaran yang mengerikan dan tidak terbantahkan kini ada di tangannya. Sebuah pukulan telak bagi reputasi lembaga. Anya memutuskan untuk membocorkan semua bukti ke media independen. Pertemuan rahasia di sebuah tempat tersembunyi, mata sang jurnalis investigasi penuh harap. Ini adalah pertaruhan terakhirnya, membiarkan kebenaran mengambil alih narasi. Berita meledak seperti bom. Publik terkejut, markas kepolisian kacau balau, gelombang kemarahan masyarakat tak terbendung. Anya menyaksikan dari kejauhan. Ada kepuasan tipis, namun juga kegelisahan tentang konsekuensi yang akan datang. Anya dipanggil ke sidang kode etik internal. Dia menghadapi tatapan tajam dan tuduhan pemberontakan, melanggar prosedur. Suasana ruang sidang dingin, penuh tekanan dan intimidasi. Dia tahu ini adalah harga yang harus dibayar atas tindakan beraninya. Keluarganya mulai terancam. Telepon misterius, orang asing mencurigakan di depan rumah. Rasa takut untuk orang-orang terkasih menyelimutinya. Pengorbanan pribadinya mulai terasa sangat nyata, menusuk hingga ke inti jiwanya. Kompol Budi dan beberapa kaki tangannya ditangkap, sebuah kemenangan yang terasa hampa. Anya melihat mereka dibawa pergi, tidak ada kepuasan murni, hanya rasa lelah yang mendalam, beban berat yang baru saja terangkat. Anya dipecat, reputasinya tercoreng, dianggap pembangkang dan pengkhianat institusi. Namun, kasus perdagangan manusia itu terbuka sepenuhnya. Masyarakat mulai menyuarakan perubahan. Ada pengakuan senyap dari beberapa pihak, namun posisinya hilang. Anya berdiri sendiri di tepi kota, menatap matahari terbenam.
Dia menang, namun kehilangan hampir segalanya. Kebenaran terungkap, namun luka di jiwanya menganga lebar. Sebuah kemenangan pahit diiringi rasa kehilangan dan kesepian. Sistemnya masih berdiri kokoh, hanya beberapa ranting yang dipotong. Dia tahu perjuangan belum berakhir.